Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Testarosa, nomor absen 15 dengan NIREM 03.05.23.0292, semester 6, program studi Agribisnis Hortikultura B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai jadwal induk produksi, yakni make to stock. Di sini level strateginya untuk unit produksi ini saya kalikan dengan 1 karena per unit. Untuk triwulannya ya ada 1, forecast-nya 200, pekerjaannya saya sendiri yakni 1, overtime-nya tidak ada, unit produksinya 240, persediaannya 210. Untuk ratanya, cost 1, gaji pekerjanya 240 untuk 3 bulan, biaya overtime dan hire atau layoff tidak ada, biaya gudang juga tidak ada, jumlahnya 240. Agregat perbedaan dari make to stock dan agregat itu, kalau agregat jangka waktunya menengah ke panjang, sedangkan untuk jadwal induk produksi itu lebih ke arah mingguan, atau bisa diketahui dengan detail dari jadwal produksi agregat. Kalau jadwal agregat biasanya mencakup beberapa produk yang memakai bahan yang sama, misalnya roti isi keju, roti isi coklat, roti isi vanila. Kalau jadwal induk produksi sudah membahas satu produk saja, misalnya roti isi vanila, dalam tiap hari atau minggu atau bulan, memproduksi berapa, membutuhkan apa saja. Jadi ini merupakan penjabaran dari produksi agregat itu sendiri. Lalu kita masuk ke modelnya make to stock. Untuk triwulannya kan 240. Jadi 240 dibagi 3 bulan yakni 80 unit per bulan. Untuk per minggu dari 80 itu dibagi 4 yakni 20 unit. Di sini karena saya hanya memakai 1 triwulan karena kemarin MBKM pertama hanya sekitar 3 bulan. Jadi ini hanya ada bulan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi total ada 12 minggu. Untuk diketahui produk A dan B, untuk produk A itu sendiri yakni produk saya Zinmora Latte. Lalu produk yang B itu juga produk saya, Tepace dari nanas dan gula aren. Untuk perbandingannya yakni 80 banding 20 per bulannya. Untuk mengetahui produk A sebanyak 80%, kita klik sama dengan kurung buka, kita tulis 80 dibagi dengan 100, kita kalikan dengan per minggunya yakni 20. Jadi 16 untuk produk A, yakni produk Zinmora Latte. Untuk produk B-nya, rumusnya sama, yakni sama dengan kita kurung buka. Kita tulis 20 per 100, kita kurung tutup, kalikan dengan produk per minggunya 20, yakni 4. Jadi untuk per minggunya dari produk Zinmora Latte itu memproduksi 16 unit, 16 piece. Untuk TPC-nya 4 unit per bulannya. Tapi jika semisal kebijakan dari perusahaan itu di bulan pertama itu per minggu 2 unit itu diproduksi, tapi misal di minggu kedua bergantian atau selang-seling. Misal minggu pertama itu untuk produk A yang diproduksi, minggu kedua itu untuk produk B yang diproduksi, minggu ketiga produk A lagi, dan minggu keempat produk B lagi. Ini kita tulis produksi bulan kedua. Ini misalnya bergantian ya. Bergantian. Jadi minggu ke-1 dan 3
memproduksi produk A. Produk A. Untuk minggu kedua dan 4 memproduksi produk B. Jadi untuk minggu pertama dan minggu ketiga itu kan untuk produk A. Kita menulisnya bukan 16 lagi, tapi ibarat kata minggu pertama dan kedua ini 16 ditambah 16. Jadi sudah langsung memproduksinya 32 unit. Langsung 32 unit. Tapi minggu keduanya kosong. Lalu minggu ketiga 32 unit sama. Jadi kan 32 ditambah 30 kan 64. Sama halnya seperti ini. Sudah 64 produk juga. Lalu minggu kedua dan minggu keempat untuk produk B, jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. Kita tulis di sini 8. Hal ini tuh bertujuan agar mesin itu tidak memproduksi setiap minggu. Jadi ada kala waktunya untuk mesinnya dirawat. Jadi misalnya minggu pertama itu kan hanya produk A. Jadi mesin untuk produk A itu dinyalakan, mesin untuk produk B itu dimatikan. Jadi selama itu bisa dirawat atau bisa diistirahatkan atau perbaikan. Dan begitu sebaliknya, untuk minggu kedua jika memproduksi itu produk B, maka mesin untuk produk A itu dimatikan, bisa dirawat, lalu mesin untuk yang B itu bisa dinyalakan. Lalu kita pakai perumpamaan untuk minggu ketiga jika diproduksinya itu sama-sama setiap 2 minggu sekali. Hanya memproduksi setiap 2 minggu sekali, tetapi mungkin per minggunya ini sama. Jadi di misalnya minggu kedua ini sama-sama 32 dan yang produk B itu juga 8. Minggu keempat itu sama-sama 32, yang produk B sama 8. Yang ketiga, memproduksi setiap 2 minggu sekali secara bersamaan. Nah, kita tulis saja misalnya di minggu pertama. Minggu pertama kita tulis untuk produk A 32, untuk produk B 8. Lalu di minggu kedua sama-sama kosong, minggu ketiga 32 dan 8. Jadi selama minggu kedua dan minggu keempat itu mesin sama-sama diistirahatkan, tidak dinyalakan untuk perbaikan atau untuk tenaga kerja bisa istirahat atau mengerjakan hal yang lain. Bisa juga untuk merestock bahan-bahan yang sekiranya sudah habis. Demikian pemaparan dari Make to Stock atau jadwal induk produksi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan maupun kekeliruan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.